Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan kehidupan dan penghidupan kepada kita. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan nikmat kesempatan. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang mulia. Kesempatan kita bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keutamaan, yaitu syahrul Ramadan atau syahrul Siyam, bulan Ramadan ataupun bulan puasa 1446 Hijriah. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan umat, yang telah memberikan suri tauladannya kepada kita, sehingga beliau mampu kita titi dan mampu kita ikuti sunnah-sunnahnya, akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa dalam hidup di dalam sunnahnya hingga kita menjadi orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah muliakan, pemirsa Pesona TV dalam kegiatan kajian Islami, semoga selalu dan senantiasa berbahagia. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala teramat dekat. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, seringkali kita mengeluh, seringkali kita mendapatkan musibah, seringkali kita mendapatkan masalah, seringkali kita mendapatkan cobaan di dalam hidup kita. Bahkan kita sudah sering kemana kemari, ke sana ke sini untuk mendapatkan solusi atas apa yang Allah ujiankan ke dalam diri kita. Baik ujian kesenangan, ujian kesempitan, ujian sakit, dan lain sebagainya. Jemaah yang Allah muliakan, maka kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan menolong, bahwasanya Allah yang akan menolong kita. Dan bahwasanya pertolongan Allah itu adalah sangat dekat sekali. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat, amat sangat dekat sekali. Sehingga siapapun di antara kita yang hari ini mendapatkan kesulitan, yang hari ini mendapatkan ujian, kesulitan hidup, yang hari ini Allah berikan keterbatasan dalam segala sesuatunya, yang hari ini mungkin Allah sempitkan rezekinya, tapi ingat bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita sebagaimana seorang hamba itu meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, ada 3 contoh yang bisa kita ambil dalam kajian sore hari ini. Bahwa orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang yang memang dia sudah berikhtiar, dia sudah berusaha,
dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mungkin dia merasakan bahwasanya pertolongan Allah itu kok belum datang. Maka ingatlah, kadang pertolongan Allah itu datang di waktu yang sempit. Kadang pertolongan Allah itu adalah datang di akhir-akhir daripada apa yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Jamaah yang Allah muliakan. Wa fiddin arsyadakumullah. Kita lihat kisah yang pertama, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan pada saat-saat beliau berada di Mesir, tetapi ketika berhijrah dan menghindari daripada kejaran Fir'aun hingga terhalang lautan. Pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Nabi Musa alaihissalam berupa terbelahnya lautan dan juga penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, fanfalaqa fakana kulla firqin kattaudil adim, wazlafna sammal akharin, wanjayna Musa wa man ma'ahu ajmain, summa aghraqnal akharin, inna fi dzalika laayatin wa ma kana aktsaruhum mu'minin." Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu, maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok lain, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan. Maka penting kita terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang diberikan kepada kita. Insya Allah akan memberikan pertolongan itu di waktu, di kesempatan yang tidak tersangka oleh kita. Dan sesungguhnya orang yang terus berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih adalah kita sekarang adalah di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan suci di mana terkabulnya doa. Maka kesempatan terbaik untuk kita melantunkan doa-doa kita sambil berikhtiar atas musibah yang Allah berikan kepada kita, atas kesulitan hidup yang Allah berikan kepada kita. Jangan berputus asa, wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Teruslah kita berharap, teruslah kita memohon kepada Allah, teruslah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Yang kedua adalah kisah di mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Maryam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada Maryam saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Dia bersandar di pokok kurma yang kemudian dia mengatakan, "Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya." Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran surat Maryam ayat 23. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepadanya, yaitu berupa aliran air dan kurma yang berjatuhan dari sisinya. Allah pun masih menyuruh Maryam untuk menghabiskan tenaganya guna mengguncang pokok kurma agar buahnya berjatuhan. Disinilah tetap Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Maka pohon kurma itu seperti pohon kelapa, diguncang seperti apapun buahnya sulit untuk jatuh.
Terlebih lagi oleh seorang wanita yang hendak melahirkan dalam kondisi yang lemas. Akan tetapi disinilah pertolongan itu datang, kurma itu berjatuhan, dan Maryam pun dapat memakannya untuk menambah tenaganya saat melahirkan. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsyakumullah. Kisah yang ketiga adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim tak memiliki pengikut. Tak satupun orang yang mengikuti dakwah beliau kecuali sepupunya, yaitu Nabi Lut. Bahkan kasus pemenggalan kepala berhala membuat Ibrahim alaihissalam dinobatkan sebagai public enemy. Masyarakat Babilonia sangatlah benci kepada beliau. Saat Nabi Namrud kemudian mengumumkan bahwa vonis atas Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hukuman mati dengan cara dibakar. Masya Allah, masyarakat kemudian berbondong-bondong menyumbang kayu bakar mereka untuk menyumbangkan kayu secara sukarela. Dan saat kayu-kayu hasil sumbangan masyarakat itu ditumpuk, tingginya melebihi tinggi manusia, tujuannya agar Ibrahim alaihissalam merasakan proses pembakaran dirinya, merasakan panasnya asap terlebih dahulu, kemudian baru merasakan jilatan api yang terbakar di tubuhnya. Namrud juga ingin mendengar Ibrahim alaihissalam berteriak-teriak dan meminta ampun kepadanya. Namun Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api yang begitu menyala, kemudian Allah katakan, "Ya qulna ya nar." Kami adalah berfirman, wahai api, jadikan dingin, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka saat itu pula api yang berkobar pun terasa dingin. Bahkan Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang Allah muliakan, pemirsa Pesona TV yang selalu senantiasa berbahagia. Dari 3 kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwa ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah bertawakal, ketika kita terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan pertolongan itu pada kita. Apapun masalah kita, seberat apapun musibah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah-masalah keluarga yang kita miliki, semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita manakala kita senantiasa terus berdoa, memohon, berusaha, tawakal, ikhtiar kepadanya. Maka momen bulan Ramadan adalah momen terbaik untuk melangitkan doa-doa kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan mengijabah di waktu yang mulia ini, dan Allah mengabulkan segala hajat-hajat yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita, ikhtiar-ikhtiar kita, sehingga apa yang menjadi hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim astaghfirukum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.